Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kadang kita merasa dunia ini biasa-biasa aja. Bangun, kerja, makan, scroll HP, tidur, repeat. Ulang lagi dari awal. Tapi pernah nggak kepikiran bagaimana kalau sebenarnya kita sedang hidup di masa yang luar biasa besar dalam sejarah manusia yang pernah ada. Ini bukan cuma soal politik ya, bukan cuma soal perang, tapi tentang sesuatu yang udah diceritakan sejak 1400 tahun yang lalu. Tentang tanda-tanda zaman, tentang ujian keimanan, dan tentang pertanyaan paling penting. Di mana posisi kita dalam semua ini? Ayo, kita ngobrol santai. Tapi mungkin setelah ini, cara kita melihat dunia nggak akan sama lagi. Menguraikan perang Timur Tengah melalui eskatologi Islam. Nah, yang pertama ada proyek yang namanya Israel Raya. Ini adalah peta yang sedang mereka gambar ulang. Tuh dilihat. Ada sebuah peta. Bukan digambar oleh para politisi, bukan diajarkan di sekolah, bukan ditampilkan di saluran berita manapun, ya. Sebuah peta yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, ya. Atau Israel Raya, atau juga mungkin dibilang Greater Israel. Dan setiap perang di Timur Tengah selama 30 tahun terakhir telah menggambar ulang batas-batas wilayah untuk menyesuaikan dengan peta itu. Jadi peta ini sumber permasalahan yang terjadi di Timur Tengah ini. Irak perbatasannya dihapus. Syria batas negaranya tercerai-berai. Lebanon kedaulatannya hancur. Arab Saudi, Yordania, dan juga Mesir, para pemimpinnya dibeli dan negaranya dinetralkan. Dan sekarang Iran, penghalang militer terakhir, sedang dibombardir. Ini bukan tentang senjata nuklir. Ini bukan tentang terorisme. Ini bukan tentang serangan pencegahan. Ini tentang wilayah. Wilayah yang mereka rasa ini dijanjikan di dalam Taurat, yang udah dirubah jadi Talmud. Wilayah yang diperlukan untuk sebuah singgasana yang bukan diperuntukkan bagi raja manusia manapun, tapi untuk, ayo tebak, untuk Dajjal, sang antikristus. Makanya peta itu tersebar dunia diem aja. Peta yang sedang mereka gambar ulang di Al-Quran surah 17 ayat 4. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kalian pasti akan membuat kerusakan di bumi 2 kali. Dan kalian pasti akan mencapai kesombongan yang besar. Udah kejadian kayaknya ya. Kerusakan yang kedua sedang terjadi nih di depan kita nih, di depan mata kalian semua. Singgasana yang sedang mereka bangun. Di balik politik, di balik perang, di balik aliansi, ada sebuah proyek pembangunan. Proyek pembangunan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Tujuan yang terdokumentasi dari berbagai gerakan ekstremis. Bait suci ketiga harus dibangun di Bukit Bait Suci, tempat yang saat ini ditempati oleh Masjidil Aqsa. Ini bukan teori konspirasi lagi. Ini adalah tujuan politik dan keagamaan yang dinyatakan secara terbuka dan terang-terangan, didanai dan juga diorganisir. Organisasi-organisasi secara aktif mengembangbiakan sapi merah untuk ritual penyuciannya, melatih para imam untuk pelayanan di bait suci, membuat peralatan dan pakaian ritual bait suci, menyusun rancangan arsitektur bangunan, melobi untuk penghancuran Masjidil Aqsa, singgasana yang sedang mereka bangun. Mereka membutuhkan Al-Aqsa disingkirkan, dan sebuah singgasana ditempatkan di dalam bait suci ketiga. Bukan sembarangan singgasana, tapi sebuah singgasana Nabi Daud alaihissalam. Singgasana yang dahulu digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memerintah. Namun kali ini, orang yang duduk di atasnya bukan seorang nabi. Hadis riwayat Muslim menjelaskan, Dajjal akan muncul dan 70.000 orang akan mengikutinya. Dajjal membutuhkan kursi kekuasaan. Ia membutuhkan pusat otoritas. Ia membutuhkan sebuah singgasana. Dari mana ia akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Dan setiap perang di Timur Tengah sedang membersihkan jalan menuju ruang singgasana itu.
Perhatikan urutannya. Jangan melihatnya sebagai perang yang terpisah-pisah ya. Lihatlah sebagai sebuah rangkaian penghancuran. Ini semacam puzzle gitu ya. Urutannya domino. Pertama nih, invasi Afghanistan tahun 2001. Hasilnya 20 tahun kehancuran. Invasi Irak tahun 2003. Hasilnya negara dibongkar dan diduduki. Serangan Libya di tahun 2011. Hasilnya kehancuran. Negara gagal, diduduki. Perang Saudara, proksi Syria 2011. Hasilnya setengah hancur dan diduduki. Abraham Accords 2020. Hasilnya perlawanan Arab dinetralisir. Genosida Gaza 2023. Hasilnya Palestina dihapus dari peta. Perang yang direkayasa Pakistan versus Afghanistan 2026. Hasilnya keduanya dilemahkan. Serangan gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran 2026 masih berlangsung. Lalu apa berikutnya perkiraannya? Perang Pakistan dengan India, hasilnya ancaman nuklir dihilangkan. Turki, kekuatan muslim terakhir di NATO, hasilnya dinetralkan. Akhirnya penghancuran Al-Aqsa, hasilnya kuil ketiga akan berdiri. Hadis Sunan Abu Daud 4294. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada akhir zaman Yerusalem akan menjadi pusat otoritas global dan akan menjadi negeri yang paling makmur di dunia. Yerusalem sebagai pusat kekuatan global, bukan Washington, bukan Beijing, bukan Brussels. Itulah sebabnya setiap domino harus dijatuhkan. Setiap penghalang antara tatanan saat ini dan tahta itu harus disingkirkan. Hambatan terbesar bagi rencana ini sebenarnya bukan militer, melainkan dunia Arab itu sendiri. 200 juta orang Arab mengelilingi tanah suci, terhubung oleh bahasa, iman, dan ras darah yang sama. Seharusnya mereka menjadi perisai, namun justru para pemimpin mereka menjadi gerbang masuknya. Para pemimpin Arab dan pemerintah mereka, ada Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordania, Qatar, Bahrain, dan lain-lain, menjual kedaulatan mereka demi uang dan kekuasaan. Abraham Accords 2020. Satu persatu negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Gaza terbakar. Sementara Al-Aqsa diserbu juga ditutup. Sementara rakyat Palestina dibersihkan secara etnis. Para pemimpin mereka menandatangani perjanjian persahabatan dengan kekuatan Zionis. Quran surat ke-63 ayat 1. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Tetapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka mengucapkan kalimat syahadat, namun kesetiaan mereka berada di tempat lain. Hadis Sunan Abu Daud 4297. Wahn akan ditempatkan di dalam hati kalian. Apa itu wahn? Cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Cinta pada kekuasaan, cinta pada istana, cinta pada keselamatan diri, dengan mengorbankan Al-Aqsa, dengan mengorbankan Palestina, dengan mengorbankan umat. Kepemimpinan dunia Arab telah dibeli. Gerbang telah terbuka dan tim penghancur sedang mendekat. Setelah Iran jatuh, dua target tersisa. Pakistan, satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir. Turki, satu-satunya kekuatan militer muslim yang menjadi anggota NATO. Keduanya harus dinetralisir. Perpecahan dunia muslim dan juga konflik internal berdasarkan sekte, nasionalisme, dan lain-lain adalah senjata terbesar sistem Dajjalik yang sedang dimanfaatkan secara efektif oleh kekuatan Zionis. Ini bukan sekedar geopolitik biasa. Ini adalah eskatologi yang sedang bergerak. Nubuah dan statusnya saat ini adalah negara-negara muslim saling berperang. Itu sudah terjadi. Bangsa-bangsa berkumpul melawan kaum muslim seperti orang yang mengelilingi hidangan. Itu sudah terjadi. Umat yang banyak tetapi seperti buih di lautan. Itu sudah terjadi.
Para pengembala yang dahulu bertelanjang kaki berlomba sekarang ini membangun gedung-gedung atau bangunan yang tinggi. Itu pun udah terjadi. Waktu terasa semakin cepat. Ini juga udah terjadi. Musik dan alat musik ada di mana-mana. Ini udah terpenuhi. Perang besar dan kehancuran lagi terjadi. Sungai Efrat mengering dan menyingkap harta sedang berlangsung. Yerusalem menjadi pusat kekuasaan global sedang dibangun. Pembangunan bait suci ketiga lagi persiapan sedang berlangsung. Kemunculan Imam Mahdi sedang dinanti. Kedatangan Dajjal juga dinanti. Turunnya Nabi Isa juga dinanti. Hadis Sunan Abu Daud 4282. Mahdi akan muncul dan ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan penindasan. Dia akan datang tetapi pasukannya tidak akan dibangun di atas nasionalisme, tidak akan di atas patriotisme, tidak akan di atas identitas sektarian, tidak akan di atas kebanggaan etnis dan juga partai politik. Pasukan Mahdi akan dibangun di atas tauhid, monoteisme murni. 2. Persatuan melampaui batas negara dan bangsa. Kemudian pengorbanan melampaui kenyamanan. Berikutnya kebenaran melampaui popularitas dan tawakal melampaui rasa takut. Surah Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Tali itu sedang diturunkan, bangsa-bangsa sedang terbakar, tahta sedang dipersiapkan, domino-domino sedang berjatuhan. Tapi akhirnya adalah milik Allah. Pertanyaannya adalah, posisi kamu ada di mana? Kamu berdiri di mana? Bersama bendera-bendera yang terbakar atau bersama tali yang menyelamatkan? Pilihlah sebelum pilihan itu dibuat untukmu. Wallahu a'lam bishawab dan Allah Maha mengetahui. Teman-teman, kalau memang ini benar-benar zaman ujian, maka yang paling penting bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah. Karena pada akhirnya, sehebat apapun rencana manusia, akhir cerita tetap milik Allah. Jadi mungkin pertanyaan terbesarnya bukan apa yang akan terjadi pada dunia, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita.